Halo sahabatku semua. Halo Libra, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa cocok dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik ya. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Libra, kita akan membacakan zodiak Libra. Ada apa di sini? Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa tidak. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Jadi jangan dipaksakan, karena energi banyak orang bisa jadi hanya sepenggal-sepenggal aja yang cocok atau seluruhnya cocok. Baiklah Libra, di sini salah satu nih di antara kalian, atau katakanlah ada yang ingin melakukan sebuah perubahan. Ada perubahan yang terjadi. Bisa jadi dia atau kamu. Nah, mungkin kamu nih akhirnya sadar, akhirnya ingin berubah, ingin move on. Bisa jadi. Atau memang ada sesuatu yang ingin kalian rubah dalam koneksi ini. Ya. Jadi aku lihat ada salah satu sisi di antara kalian, ada yang pinter manipulatif, memanipulasi, atau pinter menutupi sesuatu, ya. Jadi pinter, tapi salah pemanfaatan. Jadi mungkin ya saking pinternya, jadi kamu itu dikadalin terus, kamu diakalin terus, dibohongin. Nah beberapa juga mungkin ada yang di ghosting nih tiba-tiba. Dan di sini juga aku lihat sebenarnya ada perasaan yang sudah mendalam ya satu sama lain, atau cuman salah satu pihak nih yang merasakan itu. Cuman aku lihat memang pondasinya yang mungkin kurang kuat ya, ibarat kata kurang pupuk. Jadi kalaupun tanaman itu sudah berakar tapi tidak dirawat dengan baik, yang terjadi adalah salah satu pihak akan terluka. Tapi di sini aku lihat salah satu di antara kalian ingin melakukan sebuah perubahan nih. Ingin seperti mencoba untuk move on. Cuman kayak masih mencari cara nih. Masih mencari sesuatu yang menurut kalian itu benar-benar butuh keyakinan dulu. Jadi kayak masih ada harapan. Masih ada pengharapan menginginkan seseorang itu kembali. Ya. Jadi memang ada seseorang yang sudah mengghosting. Ada yang sudah melukai kamu, ada yang pintar main petak umpet, main akal-akalan. Dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu, ya. Jadi sebelumnya ada sesuatu yang memang dia sembunyikan, tapi pada akhirnya terbongkar. Karena kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang pintar memutarbalikkan fakta. Seseorang juga yang bisa dikatakan penuh drama. Ada aja cara dia untuk melakukan sesuatu yang mana ketika itu ketahuan jatuhnya adalah menyakiti perasaan kamu. Nah, beberapa dari kalian yang aku lihat ada yang sudah diblokir, ada yang tidak berkomunikasi lagi, ada juga yang di ghosting, ya. Jadi kayak dia itu menggantung perasaan kamu dalam hubungan ini. Jadi memang ada juga yang on off, ya. Beberapa dihadapkan dengan situasi third party karena seseorang ini memiliki orang lain, atau memang kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan.
Jadi terlalu banyak intrik ya dalam hubungan ini. Itu yang membuat kamu benar-benar merasa tersakiti, merasa kecewa dalam hubungan ini. Ada situasi teparti. Akhirnya satu sama lain jadi kayak ada bom waktu. Selama ini mungkin kamu sabar, kamu diam, kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi sampai di satu masa akhirnya itu benar-benar membakar diri kamu. Akhirnya benar-benar membuat hubungan ini tidak bisa berjalan lagi. Berantem, ada yang ditinggalkan, ya, ada yang ditinggalkan tanpa kabar begitu aja. Dan pada akhirnya kamu terluka. Karena di sini kamu merasa salah jalan. Ya, seperti kamu sudah berharap banyak, kamu melakukan sebuah pengorbanan, tapi kamu seperti lagi menanam pohon di tanah tandus nih. Jangankan untuk tumbuh dan subur, yang ada kamu juga ikut kering di sini. Nah, beberapa ada juga yang dihadapkan dengan situasi kamu dimanfaatin, ya, dimanfaatin secara finansial juga ada. Itu yang membuat kamu akhirnya jadi kesel banget nih, kamu kecewa banget. Dan di sini aku lihat juga beberapa dari kalian lagi kayak pasang strategi. Dalam artian sepertinya ada beberapa yang menjamin ya ke pasangannya atau memang memberikan kontribusi lebih dalam hubungan ini. Jadi ada gambaran tentang keinginan untuk minta dikembalikan ya, yang pernah merasa dipinjam atau seperti apa, itu yang aku lihat. Nah, sekarang kamu tuh ada perasaan benar-benar kesepian, bahkan ada penyesalan. Seperti kamu itu salah ya, salah berkorban, salah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kamu perjuangkan. Jadi keinginan kamu adalah berkomunikasi sama dia. Ada yang ingin minta penjelasan di sini. Ada yang belum tuntas. Jadi ada yang masih menggantung. Ada juga yang tersandung masalah nih, pertanggungjawaban antara dua belah pihak. Antara dua belah pihak keluarga. Jadi mungkin kemarin udah kenal-kenalan sama keluarga, udah punya rencana gini gitu, tahu-taunya ngilang. Ya, ditinggal gitu aja atau lepas begitu aja. Jadi kayak jatuh sisi penyesalan nih. Ya. Kamu itu pengen dia kembali untuk menjelaskan atau minta maaf pada keluarga kamu, atau memang ini ada yang belum tuntas ya. Jadi harus diselesaikan di situ. Karena di sini keinginan untuk berkomunikasinya itu kuat, tapi masih gelap. Kayak kamu itu kehilangan dia, nggak tahu harus cari kemana, nggak tahu harus menghubungi dia di mana. Jadi kayak ada keinginan untuk memulai satu perbincangan pun, tapi masih buram gitu, masih sekedar keinginan. Ya, jadi banyak energi yang di ghosting di sini kalau aku lihat. Nah, di sini sepertinya dianya juga sebenarnya ingin komunikasi, tapi kayaknya saat ini kalau aku lihat perasaan dia kayak masih terbakar ya, emosi. Nggak tahu nih sebenarnya yang salah siapa di sini. Cuman di sini kan fokus kita adalah dia yang menyakiti kamu. Tapi kenapa dia yang terbakar di sini ya? Apakah beberapa dari kalian ada yang sudah move on sama orang baru? Ya, justru dianya yang terbakar di sini, terbakar sendiri. Atau sebenarnya arti terbakarnya dia itu adalah dia lagi lebih banyak seneng-seneng sama temen-temennya. Ya, aku lihat dia di sini kayak lagi nyaman banget nih sama kehidupannya. Jadi kayak beberapa dari mereka memang mungkin menikmati hidupnya sekarang. Cuman yang aku lihat ada perasaan penyesalan dalam diri mereka, ada perasaan di mana ketika dia lagi sendiri, dia itu mikirin kamu, ya. Ada penyesalan dan kayak ketakutan, ingin interaksi, ingin terkoneksi tapi takut karena sudah sadar atau takut banget kalau kamu itu marah gitu. Jadi di dalam benak dia tuh mau nggak mau ya sekarang ya udah biarin aja, jalani aja. Jadi energi untuk datangnya dari dia itu aku lihat masih pelan sekali, ya. Dia ingin memulai ya sebenarnya, ingin menawarkan sesuatu ke kamu. Bisa jadi tentang komunikasi atau menawarkan permintaan maaf. Cuman aku lihat tadi niatnya aja yang ada tapi actionnya itu kurang. Jadi dia menunggu situasi yang tepat. Kira-kira menurut dia kalau sudah tepat untuk datang minta maaf, aku akan datang minta maaf. Tapi kalau misalnya menurut dia masih belum waktu yang tepat nih, mungkin emosi kamu masih membara, masih panas, masih seperti mau ngajak perang, ya. Mungkin dia takut, dia ngerem dulu.
tapi perasaan dia ada, ingin berkomunikasi dengan kamu. Ya, penyesalannya ada di sini. Cuman ya itu, egoisnya masih ada, ego masih bermain. Gengsi apalagi. Dan di sini aku lihat kamu memang berhadapan dengan seseorang yang terlalu sibuk sama urusan duniawi atau lebih seneng sama temen-temennya. Ya. Perasaan dia saat ini tuh kayaknya dia lagi struggle ya kalau aku lihat. Di dalam seneng-senengnya sama teman-temannya, aku lihat memang ada kesedihan dan penyesalan di sini. Katakanlah ya mungkin itu adalah hukuman ya. Hukuman dia ketika dia melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia mendapatkan balasan. Ya bisa jadi. Cuman kalau energinya dia ya itu tadi benar-benar lagi di situasi yang sedang tidak enak hati. Nggak tenang banget kalau aku lihat. Jadi kalaupun dia berada di tempat rame, ngumpul sama teman-teman, ketawa, ketiwi, ada perasaan bersalah yang dia rasakan. Ada beban yang dia pikirkan. Jadi aku lihat di sini kayak dia lagi bingung ya sama pilihannya, kayak ibarat maju kena, mundur kena. Tapi di sini lebih ke arah bagaimana dia mencoba menstabilkan diri dia dulu. Dia sadar kok dia salah, cuman dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak takutnya itu luar biasa. Dan di sini aku lihat dia mencoba untuk belajar menstabilkan dirinya dulu. Menyeimbangkan dirinya dulu. Melepaskan semua ketakutan dan beban yang ada di dalam dirinya. Baru mungkin dia akan menghubungi kamu. Kemudian di sini aku lihat kamu ingin bangkit, kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang tegar, ya. Sekalipun kamu sudah merasa disakiti, kamu mencoba bangkit, kamu mencoba mengeluarkan sisi keberanian kamu, ya kayak kamu ingin menunjukkan aku loh yang sekarang udah nggak seperti yang dulu lagi, ya. Kamu boleh kemarin nyakitin aku, tapi sekarang aku udah jauh lebih kuat, aku jauh lebih tegar, ya. Seperti kamu itu katakanlah memang benar-benar kamu sudah menciptakan power dalam diri kamu sendiri. Aku lihat kamu juga mulai mencintai diri kamu sendiri. Cuman di sini kayak kamu memang masih kadang-kadang ya, kayak masih up and down ya, masih maju mundur karena kayak kamu itu seperti cerminan dengan dia. Ada beberapa hubungan yang on off juga di sini. Aku lihat kayak kalian tuh satu sama lain seperti twin flame ya, energinya tarik menarik kamu sama dia. Jadi banyak kesamaan. Tapi di sini aku lihat kamu lebih banyak ke arah bagaimana menciptakan kebahagiaan diri kamu sendiri. Ya mungkin ngobrol sama temen, ngopi. Jadi banyak hal yang bisa kamu ciptakan di sini. Jadi aku lihat kayak kamu sudah membangkitkan sisi lain dalam diri kamu. Kalau kemarin mungkin kamu banyak sabar, banyak diam, banyak ngikut. Tapi kali ini kamu udah nggak seperti dulu. Ya. Jadi beberapa dari kalian hubungannya memang sudah berumah tangga atau mungkin memang ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Tapi di sini aku lihat tentang bagaimana kamu itu bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu. Hah? Jadi ada kebahagiaan yang kamu rasakan bersama keluarga. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih memang mengharapkan dia ya. Karena menginginkan adanya hubungan ini bisa lanjut sampai ke komitmen yang lebih serius ke depannya. Apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, sekalipun kamu bangkit, sekalipun kamu menjadi sosok yang lebih tegar, aku lihat ada doa dan pengharapan yang kamu lakukan. Tapi tidak semua ya, beberapa aja. Karena aku lihat beberapa energinya sudah benar-benar kuat nih untuk move on. Tapi beberapa masih berharap hubungan ini masih bisa diperbaiki. Masih setia menunggu. Ya, menunggu kehadiran dia, masih berharap dia datang. Kayak ya udah kalau memang mau berubah, kayak kamu tetap masih ingin berkorban, ya, ingin memperjuangkan, karena masih terbelenggu, terikat sama cintanya dia. Jadi kayak masih tarik menarik nih. Padahal kamu tahu di luar sana walaupun mata kamu tertutup, dia bersama yang lain. Tapi kamu masih belum bisa melepaskan dia. Ya, sekalipun kamu sudah dikecewakan, sekalipun kamu sudah dibuat kesel sama dia. Jadi kalau kamu gimana ya? Jadi kalau saran aku ya kalau kamu nyaman ya nikmati. Karena hidup adalah pilihan. Dan pilihan ada di tangan kamu.
Dan kalau kamu masih mau menunggu dia, ya silakan. Tapi kalau menurut kamu layak untuk bahagia, dia tidak layak untuk kamu pertahankan, ya move on, ya. Jadi di sini bagaimana kamu harus fokus terhadap perasaan cinta kamu. Kalau kamu berpikir masih mau menunggu dia, ya kamu fokus. Berharap kamu bisa berdoa, berharap dia bisa berubah, ya. Jadi cinta yang nyata itu memang sebenarnya ada, tapi juga kita harus berpikir realistis. Tapi kalau kamu berpikir kamu juga ingin move on, kamu tetap move on. Fokus dengan move on-nya kamu. Tapi di sini ada gambaran tentang bagaimana kamu bisa menciptakan atau memelihara perasaan cinta dalam diri kamu. Karena yang aku lihat beberapa dari kalian sudah susah nih untuk terkoneksi. Jadi tetaplah jadi diri kamu, lebih ke arah menjadi sesuatu yang bisa dikatakan apa sih yang kamu rasakan, ya itu yang kamu jalani. Lebih kepada tentang kamu harus bisa mempertajam intuisi kamu, mengikuti apa kata hati kamu yang paling dalam tentang apa keinginan kamu sebenarnya. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.